Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Putri dari kelas KM 402 di Universitas Siber Asia dengan NIM 23050101026. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kegiatan public relation dengan judul Unilever Asri bersama mewujudkan masa depan. Yang pertama ada komunikator perusahaan, yaitu tim Corporate Communication Unilever Indonesia yang akan memimpin pelaksana program ini yang bekerja sama dengan Departemen Keberlanjutan, Sustainability Department, dan Hubungan Masyarakat Public Affairs Department. Yang pertama itu ada target atau publik sasaran yang dituju, yaitu ada primer, yang dimana masyarakat lokal di sekitar area operasional Unilever maupun pabrik ataupun kantor, komunitas yang terlibat dalam program CSR, pemerintah daerah, dan media massa. Lalu ada sekunder, yaitu konsumen umum, karyawan Unilever, mitra bisnis, LSM terkait lingkungan dan sosial, serta akademisi. Media apa saja yang digunakan? Yang pertama itu ada digital, yang dimana media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube untuk berbagi cerita inspiratif, video kegiatan, dan konten edukatif. Lalu ada website dan blog perusahaan, yang dimana halaman khusus Unilever Asri untuk informasi mendalam, laporan dampak, dan berita terbaru. Yang ketiga ada platform berita online, siaran pers, dan artikel fitur di portal berita nasional dan lokal. Yang terakhir ada email marketing, buletin berkala untuk memangku kepentingan dan daftar pelanggan yang tertarik. Untuk media tradisionalnya yaitu media massa, seperti siaran pers, konferensi pers, wawancara, TV atau radio, artikel di surat kabar dan majalah. Yang kedua ada acara komunitas, seperti peluncuran program, lokaraya, festival, atau kegiatan penanaman pohon atau pembersihan lingkungan. Yang terakhir ada hubungan media, yaitu kunjungan media ke lokasi proyek ASRI untuk peliputan langsung. Lalu ada media sosial internal, yaitu komunikasi internal seperti internet, buletin, town hall untuk melibatkan dan menginformasi karyawan. Yang terakhir ada materi cetak yang berisi brosur, poster, spanduk, atau proyek yang ada di area publik. Kapan waktu pelaksanaannya? Peluncuran awal soft launch yaitu Oktober 2024 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda untuk menonjolkan semangat kontribusi dan membangun, yang dimana fase program inti berlangsung secara berkelanjutan selama 24 bulan pertama dengan serangkaian inisiatif dan aktivitas berkala, kemudian dievaluasi untuk pengembangan jangka panjang. Bagaimana strategi pengemas pesan dan tagline? Di sini kami strategi mengemas pesan, yaitu pesan akan dikemas dengan narasi menyentuh hati, inspiratif, dan fokus pada dampak nyata. Di sini kami juga berfokus pada bagaimana ASRI berkontribusi pada kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Untuk tagline kami sendiri yaitu Unilever ASRI, aksi nyata untuk bumi dan generasi mendatang. Apa tujuan atau goals yang ingin dicapai? Di sini kami ingin meningkatkan reputasi perusahaan yang pertama, memperkuat citra Unilever sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Yang kedua ada membangun kepercayaan publik, meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Unilever dalam berkontribusi positif. Yang ketiga, mendorong keterlibatan komunitas. Di sini kami ingin mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam program-program ASRI. Lalu ada meningkatkan pemahaman publik. Di sini kami ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan peran mereka dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, yang dimana kami ingin membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, LSM, dan organisasi lokal. Yang terakhir ada memotivasi karyawan. Dengan ini,
menumbuhkan rasa bangga dan kepemilikan di kalangan karyawan terhadap inisiatif CSR perusahaan. Bagaimana strategi branding, penguatan brand yang dilakukan? Yang pertama itu ada integrasi visual dan pesan, yang dimana mengembangkan identitas visual yang khas untuk Unilever Asri yang konsisten di semua materi komunikasi termasuk penempatan logo di lokasi proyek. Yang kedua ada storytelling berkelanjutan. Secara rutin, kami mempublikasikan cerita-cerita inspiratif melalui berbagai media, menunjukkan dampak program ASRI pada individu dan komunitas. Yang ketiga ada kemitraan strategis. Membangun aliansi dengan LSM lingkungan, komunitas lokal, dan pemerintah untuk memperkuat kredibilitas dan jangkauan program. Yang ketiga ada brand experience. Kami ingin mengadakan acara atau kegiatan yang memungkinkan publik merasakan langsung dampak positif program ASRI, yaitu kunjungan ke kebun masyarakat binaan, partisipasi dalam penanaman pohon, dan lain-lain. Yang keempat, ada duta merek atau karyawan. Di sini kami melibatkan karyawan sebagai duta program ASRI yang dampak berbagai pengalaman dan cerita mereka. Yang terakhir adalah laporan dampak. Kami menerbitkan laporan dampak program ASRI secara berkala untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Lalu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah? Yang pertama, mengacu pada langkah awal dalam modal PR, yaitu riset. Ada 2 riset, yaitu riset primer, yang dimana survei opini publik mengukur persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab sosial Unilever dan isu-isu lingkungan, yaitu yang paling mendesak di komunitas, fokus grup diskusi, mendapatkan wawasan mendalam dari perwakilan komunitas, tokoh masyarakat, dan karyawan mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap program CSR. Lalu yang terakhir ada wawancara mendalam. Di sini kami melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci pemerintah LSM, pemimpin komunitas, untuk memahami perspektif mereka. Yang kedua ada riset sekunder. Yang pertama ada analisis media, yang dimana memantau pemberitaan media terkait Unilever, isu-isu sosial dan lingkungan, serta aktivitas CSR kompetitor. Yang kedua ada audit internal, meninjau langsung program-program CSR Unilever yang sudah berjalan, dan memasukkan dari laporan berkelanjutan. Yang ketiga ada analisis kebijakan dan tren, di mana mempelajari kebijakan pemerintah terkait lingkungan dan CSR, serta tren global dalam keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan. Yang terakhir ada analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan citra CSR Unilever. Dari hasil identifikasi masalah ini akan membantu dalam menentukan area fokus program ASRI, yaitu kurangnya kesadaran publik terhadap kontribusi Unilever di bidang sosial atau lingkungan, adanya kebutuhan spesifik di komunitas yang belum tersentuh, dan kesenjangan antara komitmen perusahaan dan persepsi publik. Bagaimana perencanaan atau pemrograman dilakukan? Yang pertama, menentukan tujuan, goal setting. Berdasarkan masalah yang diidentifikasi, tujuan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time bound akan ditetapkan. Contoh, meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat lokal tentang program keberlanjutan Unilever sebesar 20% dalam 12 bulan, atau meningkatkan partisipasi komunitas dalam program daur ulang sebesar 15% dalam waktu 6 bulan. Yang kedua ada identifikasi audiens, yaitu menentukan siapa saja audiens yang harus dijangkau dan dipengaruhi oleh program dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan preferensi komunikasi mereka.
Yang terakhir ada penentu strategi dan taktik, yang dimana strategi ini mendekatkan umum untuk mencapai tujuan, misalnya strategi edukasi dan advokasi, strategi pembangun kemitraan, strategi keterlibatan komunitas. Taktik, tindakan spesifik yang akan dilakukan, misalnya meluncurkan kampanye media sosial, yaitu kisah inspiratif ASRI, mengadakan lokal raya pengelolaan sampah, mengembangkan program. Yang terakhir, ada perencanaan anggaran dan jadwal, mengalokasikan sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan menentukan jadwal yang realitas untuk setiap aktivitas, termasuk milestone penting dan tenggat waktu. Lalu bagaimana langkah mengambil tindakan dan berkomunikasi yang dilakukan? Yang pertama ada implementasi program aksi. Pelaksanaan kegiatan, yang pertama melakukan semua kegiatan yang direncanakan seperti lokaraya, acara komunitas, program penanaman, atau inisiatif daur ulang. Yang kedua ada pengembangan proyek, di mana memastikan proyek-proyek di lapangan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diharapkan. Yang ketiga, manajemen sumber daya, mengelola sumber daya manusia, finansial yang secara efisien. Yang kedua ada komunikasi yang efektif, penyampaian pesan, menyebarkan pesan Unilever ASRI melalui berbagai saluran komunikasi yang telah ditentukan dengan memastikan konsistensi pesan dan nada. Yang kedua ada interaksi dua arah, yang dimana aktif berinteraksi dengan publik melalui media sosial, sesi tanya jawab, dan forum komunitas untuk mendengarkan masukan dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, hubungan media, menjalin hubungan baik dengan media, menyediakan informasi yang relevan, dan memfasilitasi peliputan. Yang terakhir, manajemen isu atau krisis, yang dimana memantau isu-isu yang mungkin timbul dan memiliki rencana komunikasi untuk meresponnya secara tepat dan cepat. Bagaimana evaluasi program dilakukan? Yang pertama ada pengukuran keluaran, jangkauan media, jumlah liputan media, jumlah impresi di media sosial, jumlah tayangan video. Yang kedua ada partisipasi, yaitu jumlah peserta dalam acara lokaraya, jumlah sukarelawan yang terlibat. Yang terakhir, distribusi materi, jumlah materi komunikasi yang didistribusikan. Yang kedua ada pengukuran dampak, perubahan pengetahuan, survei pra dan pasca program untuk mengukur peningkatan kesadaran tentang inisiatif ASRI dan isu-isu keberlanjutan. Yang kedua, perubahan sikap, mengukur perubahan persepsi publik terhadap komitmen CSR Unilever melalui survei opini, analisis sentimen media sosial, atau jejak pendapat. Yang ketiga ada analisis dan pelaporan. Analisis data membandingkan data yang terkumpul dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian. Yang kedua ada identifikasi pembelajaran, yang dimana menentukan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan mengapa. Yang terakhir ada pelaporan, menyajikan laporan evaluasi yang komprehensif kepada manajemen dan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.